terkonfirmasilah bahwa santri yang sedang tidur sembari bersinar itu tidak lain adalah anak dari sepupunya sendiri, yaitu Syekh Maulana Ishak. Jadi gini guys, dulu ya, waktu Syekh Maulana Ishak pamit keluar dari rumah, kan sebetulnya beliau ingin pergi ke Pasai atau Aceh kalau sekarang. Dan waktu itu sempat mampir ke Ampel, menemui saudara sepupunya yang tak lain adalah Sunan Ampel itu. Pada pertemuan itu beliau menceritakan kepada Sunan Ampel tentang ulah ayah mertuanya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, yang waktu itu membuang cucunya sendiri ke laut. Prabu Menak Sembuyu ini adalah anak Hayam Wuruk, dan dia merintah Blambangan nggantiin Brewira Bumi alias Menak Jinggo yang mati pada saat perang Parekrek ya 1404 sampai 1406 kalau nggak salah. Menak Jinggo miring enak jengking monggo gitu. Maksudnya kalau lagi sakit perut bro, sakit gigi, sakit perut gitu loh, dipakai miring enak, dipakai nungging ya boleh, yang penting sakitnya mendingan. Lanjut ke cerita. Sunan Ampel berdiri kemudian memberikan isyarat kepada Joko Samudro untuk mengikutinya. Dan sebelum keluar surau, Sunan Ampel berpesan supaya yang lain tetap meneruskan zikir subuh. Sunan Ampel kemudian mengajak Joko Samudro pergi ke sebuah tempat yang sepi. Hanya ada mereka berdua. Angin subuh yang membawa dingin menusuk dan butir-butir embun pada semak-semak daun yang tak terhitung menemani mereka berdua. Sunan Ampel tahu bahwa inilah saatnya. Saat di mana dia akan memaparkan ilmu kesejatian kepada muridnya. Joko Samudro mendengar suara keluar dari mulut Kanjeng Sunan Ampel. Lirih dan sangat pelan, hampir dalam bisikan. Mulut Sunan Ampel bahkan tidak terlihat sedang bergerak. Joko Samudro mengira gurunya sedang melafalkan zikir atau kalimah-kalimah thayyibah seperti biasanya. Di sebuah tempat yang nyaris tanpa suara guys, juga hampir tanpa cahaya, Sunan Ampel ternyata sedang membisikkan sebuah kata. Selanjutnya terjadilah dialog yang barangkali hanya mereka yang mengetahui kandungan maknanya. Apa yang kau dengar, nak? Tanya Sunan Ampel kepada Kanjeng Joko Samudro. Joko Samudro menggelengkan kepala dan menjawab dengan rendah hati. Saya tidak tahu, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan pasti yang lebih tahu. Kanjeng Sunan Ampel kemudian berkata, tanamkanlah ilmu yang akan saya sampaikan pada lahir dan teruskan hingga batinmu, anakku. Jaga baik-baik, jangan sampai dia terlepas. Orang yang belum cukup ilmunya, tapi merasa telah menguasai segalanya, dia akan sering mengingkari janjinya. Kendati pun sudah banyak berguru, tapi ia tidaklah akan sampai pada pengetahuan yang murni. Berbeda dengan orang yang mendapatkan ilmu dari guru yang sejati. Perbuatan lahirnya sejalan dengan gerak hatinya. Ia rajin sholat 5 waktu. Rongga hatinya terpusat pada satu tujuan, yaitu pada pembuktian menjadi seorang mukmin. Laku lahir dan gerak batinnya pasti sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan daim, anakku. Sebab dari situlah tersingkapnya alam gaib. Alam yang merupakan benih gangguan umat manusia. Oleh sebab itu, jangan kau manjakan hawa nafsu. Jangan menuruti angkara murka, supaya engkau mendapatkan penglihatan yang terang benderang, terbebas dari tabir penghalang. Tetapkan hatimu pada petunjuk Allah. Telah tampak di hadapanku seorang kekasih Allah. Duhai anakku, ketahuilah dalam dirimu terdapat kekuatan berkah. Alam akan menuntunmu, anakku.
Apa yang terbersit dalam hatimu akan menjadi kenyataan. Tajam penglihatanmu akan segala hal. Tapi meskipun engkau selalu sholat dan tidak tertinggal setiap harinya, tapi jika daimnya tidak terlaksana, kau tidaklah berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dengan mereka yang masih kurang pemahaman kepadanya, masih samar batinnya, masih besar rasa kepemilikannya. Itulah orang-orang yang tergelincir akibat salah berpegang. Itulah orang berilmu yang tidak memahami batinnya sendiri. Joko Samudro mendengarkan dengan penuh takjub. Dia hanya bisa menunduk. Setelah Sunan Ampel menasehatinya, Joko Samudro memohon doa dan restu untuk menjalaninya. Sunan Ampel kemudian berkata, mulai saat ini namamu adalah Raden Paku.